Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang preservasi arsip digital atau digital preservation, yang mana kalau kita berbicara tentang arsip digital, kita berbicara tentang data atau dokumen ya, yang sudah tidak berbentuk fisik seperti kertas, tetapi sudah disimpan dalam format digital. Masalahnya, berbeda dengan arsip kertas yang bisa memang bertahan berpuluh-puluh tahun hingga ratusan tahun, arsip digital ini justru lebih rapuh. Kenapa? Karena ia bergantung ya pada teknologi penyimpanan, juga bergantung pada format file perangkat lunak yang terus memang harus berkembang. Oleh karena itu, muncullah suatu bidang penting yang disebut dengan preservation atau preservasi arsip digital. Nah, secara sederhananya aja, digital preservation itu adalah segala usaha untuk memastikan arsip digital ini agar bisa tetap diakses, tetap bisa digunakan, dan dimengerti dalam jangka yang panjang, meskipun teknologi terus berubah. Jadi kita bahas pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana konsep dan tujuan preservasi digital, ya, karena preservasi digital itu kan bukan sekedar hanya soal menyimpan file di komputer, melainkan bagaimana menjamin bahwa file tersebut tuh bisa dibuka, dibaca, dan dipahami bertahun-tahun. Jadi menurut definisi yang diberikan oleh The Digital Preservation Coalition atau DPC, yang mana dia mengatakan bahwa digital preservation itu adalah serangkaian proses, aktivitas, dan strategi yang dilakukan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa informasi digital ini dapat terus diakses dan digunakan sepanjang waktu. Jadi ada 4 tujuan ya preservasi digital. Yang pertama yaitu adalah menjamin akses jangka panjang, yang mana arsip digital ini harus tetap dapat dibuka walaupun perangkat lunak atau sistem operasi ini sudah berubah. Lalu ada menjaga keaslian dan integritas arsip, yang mana arsip digital ini tidak boleh diubah isinya, tetapi integritas data ini harus tetap dijaga agar dokumen ini tetap autentik. Lalu juga tujuannya untuk mencegah kehilangan data, yang mana banyak arsip digital yang karena kerusakan media penyimpanan atau kena virus atau ada perubahan teknologi, maka preservasi ini bertujuan untuk mencegah hal-hal tersebut. Terus juga mendukung transparansi dan akuntabilitas, yang mana dalam konteks lembaga pemerintahan atau perusahaan, arsip digital ini kan harus tetap dapat ya digunakan untuk apa? Untuk audit, untuk penelitian, dan untuk membuktikan secara hukum. Jadi ahli kearsipan seperti Harvey juga menyebutkan bahwa preservasi digital itu adalah tantangan yang memang paling serius yang dihadapi dunia kearsipan modern. Kenapa? Tidak hanya menyangkut masalah teknis, tetapi juga hukum, organisasi, dan sumber daya manusia. Lalu kita bahas bagaimana strategi preservasi arsip digital. Jadi ada beberapa ya strategi yang bisa digunakan untuk dalam dunia preservasi arsip digital. Ada 3 ya yang paling populer yang bisa digunakan, yaitu pertama adalah refreshing, terus migration, dan emulation. Nah, refreshing ini bisa kita katakan adalah strategi memperbarui atau memindahkan arsip digital ke media penyimpanan yang baru tanpa kita mengubah isi atau formatnya. Seperti contoh misalnya ada file yang disimpan di CD-ROM, lalu dipindahkan ke hard disk yang modern atau ke cold storage. Nah, kelebihannya di refreshing ini adalah sederhana dan tidak mengubah isi file. Tapi ada kekurangannya juga. Jika misalnya format file ini sudah tidak didukung perangkat lunak modern, maka arsip ini tidak bisa dibuka lagi. Lalu ada migration. Migration ini adalah strategi ya, yang mana dia mengubah arsip digital ke format baru agar memang bisa kompatibel ya dengan perangkat lunak yang terkini. Seperti contoh apa? Seperti file dokumen lama yang doc itu, ini diubah ke docx ya, atau PDF itu doc itu dirubah ke PDF. Seperti menurutnya Conway itu kita ngikuti beliau, dia mengatakan bahwa migration itu merupakan strategi yang paling umum
yang digunakan. Karena apa? Karena lebih adaptif. Namun migration ini juga sebenarnya berisiko ya untuk kehilangan sebagian informasinya. Misalnya apa? Perbedaan font gitu, atau layout, atau metadatanya. Lalu emulation, atau kita bisa katakan itu strategi untuk membuat sistem atau perangkat lunak yang lama itu ditiru oleh sistem yang baru. Maka emulation ini tetap bisa dibuka seperti kondisi aslinya. Seperti contoh misalnya arsip awal yang dibuat sistem operasional Windows yang 95, ini bisa kita buka di emulator di komputer modern. Maka strategi ini sangat efektif untuk multimedia, game juga, atau perangkat lunak yang lama. Tetapi kelemahannya ada, yaitu emulation ini memerlukan keahlian teknis ya, keahlian tinggi dan biaya juga yang tidak sedikit. Lalu apa sih tantangan jangka panjang dalam preservasi arsip digital? Jadi tantangan jangka panjangnya, ini karena kita harus tahu juga, pertama yaitu adalah obsolescensi teknologi, yang mana format file perangkat lunak dan perangkat yang keras ini kan terus berubah ya. Maka banyak format lama yang kini sudah tidak bisa dibuka, misalnya file WordPress atau Lotus 1, Lotus 2, Lotus 3 gitu. Terus seperti pendapatnya para menyebutkan bahwa fenomena itu sebagai digitalisasi obsolescence ya, yaitu kondisi di mana data itu masih ada tetapi tidak bisa diakses karena apa? Teknologinya, pendukungnya ini sudah tidak ada. Nah, lalu juga tantangannya juga biaya dan sumber daya itu pasti. Kenapa? Preservasi digital itu membutuhkan infrastruktur yang kuat seperti server, cloud, sistem backup, serta tenaga ahlinya. Nah, semua ini membutuhkan biaya yang besar dan komitmen yang jangka panjang. Jadi lembaga kecil ini kan sering kesulitan ya untuk melaksanakannya. Lalu ada volume data yang terus bertambah, dimana setiap hari kita kan menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Jadi arsip digital itu juga berkembang. Tantangannya ini adalah bagaimana memilah arsip yang harus dipreservasi itu. Jadi mengingat tidak semua data itu memiliki nilai guna yang panjang, jadi harus kita preservasi. Lalu keamanan, tantangannya juga keamanan dan keaslian arsip, yang mana arsip digital ini kan rentan dimanipulasi ya. Maka kita perlu teknik encrypt atau checksum, sehingga digital signature itu dibuat untuk memastikan bagaimana memastikan arsip itu benar-benar autentik. Lalu juga ada masalah hukum atau regulasi, yang mana preservasi digital itu juga harus sesuai dengan regulasi mestinya ya. Dan di Indonesia ini Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan ini kan juga mewajibkan lembaga negara ini untuk menjaga arsip, termasuk dalam bentuk digital. Namun implementasinya ini masih menghadapi banyak kendala soal undang-undang hukum itu tadi. Seperti gambarannya ada contoh kasus nyatanya. Misalnya Perpustakaan Nasional Amerika atau Library of Congress ya. Yang mana mereka ini menghadapi masalah pada waktu itu karena arsip digital multimedia tahunnya yang dipakai itu sejak 1980-an yang tidak bisa dibuka lagi. Akibatnya apa? Perangkatnya itu di sana sudah lunak atau sudah usang ya. Jadi solusi mereka yang digunakan, dia menggunakan kombinasi migration atau emulation, dia menggunakan emulasi. Jadi di Indonesia kalau kita lihat tuh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI ini juga sebenarnya mulai mengembangkan strategi preservasi digitalnya. Misalnya di arsip negara yang memang sudah dialihkan ke bentuk digital, ini disimpan dalam repositori, khususnya dalam standar internasional. Jadi intinya apa sih dari pembahasan semua itu? Jadi kita mengetahui bahwa preservasi arsip digital itu sebenarnya adalah upaya menjaga agar arsip digital itu bagaimana tetap bisa diakses, bagaimana bisa tetap digunakan dan dipahami di masa depan yang akan datang. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana menjamin akses jangka panjang untuk menjaga juga keasliannya dan mencegah kehilangan data dan juga mendukung akuntabilitas.
Dan strateginya yang dilakukan bisa menggunakan refreshing atau migration atau juga emulsion. Nah, tapi praktiknya ketika kita menghadapi tantangan serius ini mulai dari perubahan teknologi, terus biaya juga, keamanan hingga regulasi hukum itu juga harus dipertimbangkan. Seperti menurutnya yang dikatakan Conway, preservasi digital itu bukan proyek sekali jadi ya, melainkan proses yang berkelanjutan. Yang mana artinya lembaga kearsipan ini sebenarnya harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Agar apa? Agar arsip digital ini tetap hidup dan bisa digunakan di berbagai generasi yang akan datang. Oke, kita bisa lanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.